Oh, kecuali manusia. Loh, manusia yang seperti ini, yang remeh-temeh seperti ini Anda percayai, lalu dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Ya. Jadi mereka akan bingung sendiri. Menunjukkan intinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akal manusia Allah ciptakan terbatas. Ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau, maka kita jangan coba-coba melebihi kapasitas kita. Menunjukkan segala sesuatu itu ada kalanya cukup kita imani tanpa perlu mengkhayalkan dengan akal kita. Nggak nutut bahasa Jawanya, nggak akan sampai. Oleh karena itu mungkin pernah tahu ya, kenapa orang-orang dahulu melarang orang untuk belajar agama terlalu mendalam. Pokoknya jangan belajar agama lah terlalu dalam. Kenapa? Bisa gila. Dan itu bukan tanpa alasan. Memang benar, orang-orang dulu melarang orang belajar agama secara mendalam karena khawatir gila. Karena yang dipelajari itu filsafat, karena yang dipelajari itu otak-atik akal. Bagaimana agar ini masuk akal? Mencoba untuk membayangkan, mengkhayalkan, nggak nutut, istirahat, besok lagi diperas akalnya sampai pada kondisi stres dan gila. Makanya dulu orang dilarang belajar agama terlalu dalam karena takut gila. Karena yang dipelajari apa? Filsafat. Tapi kalau yang dipelajari Quran, Sunnah untuk diamalkan tanpa banyak mengotak-atik akal, insya Allah selamat dan tetap waras. Ini ada ayat perintah zakat, kita pahami dengan akal. Apa sih zakat itu? Oh, ini maknanya. Lalu bagaimana cara mengamalkannya? Oh, kalau sudah punya harta sampai nisab, dimiliki selama setahun. Ada enggak harta kita segitu? Ada. Sudah kita miliki selama setahun? Sudah. Ya sudah, amalkan, selesai. Tanpa perlu membayangkan tentang filosofinya misalkan. Sholat pun juga demikian. Ya. Tahu perintah sholat, tahu tata cara sholat, kerjakan. Tanpa perlu harus membayangkan konsep sholat yang sedemikian rupa. Nah, ini yang bisa menjadikan apa? Gila. Maka orang-orang yang beriman cukup beriman terhadap hal yang gaib, tidak perlu untuk membuktikan dengan akalnya. Ada yang bisa dijangkau akal, ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa jangan paksakan. Nah, ini perbedaan antara orang yang beriman dan orang-orang zindik. Wa yadkhulu fil imani bil ghaib, dan juga masuk di dalam keimanan terhadap yang gaib, al-imanu bi jami'i ma akhbarallahu bihi, itu beriman terhadap segala apa yang Allah kabarkan, minal ghuyubil madiyah, berupa hal-hal gaib yang telah berlalu, wal mustaqbalah, dan yang akan datang, wa ahwalil akhirah, dan keadaan-keadaan akhirat, wa haqaiqi awsafillahi wa kaifiyatiha, dan hakikat sifat-sifat Allah dan kaifiyahnya. Wa ma akhbarat bihi ar-rusul min dzalik, dan apa yang dikabarkan Rasul pada hal yang demikian itu. Fayu'minuna bi sifatillahi wa wujudiha, maka mereka beriman terhadap sifat-sifat Allah dan wujud-wujudnya. Wa yattaquna wa yatayaqqanuna biha wa illam yafhamu kaifiyataha, dan mereka tetap meyakininya meskipun mereka belum paham kaifiyahnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita membahas iman bil ghaib, itu banyak sekali cakupannya. Dan kuncinya hal yang gaib
Itu apa sih hal yang gaib? Apa itu hal yang gaib?